Awal kisah, terlihat seorang wanita bernama Linsia sedang melakukan penghormatan terakhir pada mendiang kakaknya yang dibunuh orang berpengaruh di kotanya. Linsia mengatakan pada dua polisi sahabat kakaknya mengapa polisi tidak langsung menangkap orang yang telah membunuh, padahal semua bukti sudah cukup untuk membuatnya masuk ke dalam penjara. Polisi tersebut mengatakan kalau dia tidak bisa berbuat karena dia bukan orang sembarangan. Kejadian tersebut berawal 3 hari yang lalu. Seorang ketua gangster bernama Yuguan mendatangi kakak Linsia, seorang polisi jujur, mencoba untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Tentu saja kakak Linsia langsung menolak. Para gangster yang kesal tanpa pikir panjang langsung menusuknya sambil disaksikan Linsia dari balik jendela tanpa bisa berbuat apa-apa. Sayangnya, Linsia ketahuan dan diperkosa di depan kakaknya, serta melempar kakaknya keluar dari jendela dan tewas. Keesokan harinya, Linsia pergi ke tempat kediaman gangster lawan dari Goyun bernama Heyo, karena kota tersebut dikuasai 2 gangster yang saling bermusuhan. Tanpa rasa takut, Linsia langsung masuk dan mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan kakak Ho. Akan tetapi dihalangi para anak buah yang menjaga di sana, beranggapan kalau Linsia hanya gadis murahan yang ingin merayu ketua Ho. Tangan kanan Ho yang bernama Wei Luan langsung menghentikan anggotanya dan meminta agar Linsia mengikutinya. Di ruangan Hei Ho terlihat dia sedang menyiksa seorang pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah kekuasaannya. Hei Ho diketahui telah banyak merebut wilayah di kota dan hampir dia yang memiliki semuanya. Hei Ho langsung memotong telinga si pria. Linsia yang masuk ke ruangan Hei Ho tampak terkejut melihat Linsia karena wajah Linsia sangat mirip dengan wajah kekasihnya yang telah tewas saat menyelamatkannya dulu. Linsia meminta bantuan Hei Ho agar melenyapkan gangster Goyan dan membayarnya dengan sejumlah uang yang dia miliki. Tapi Hei Ho menolak uang Linsia dan hanya mengatakan jika ingin permintaannya dipertimbangkan, Hei Ho menyuruh Linsia untuk menembak pria yang ditawannya. Terlihat Linsia sangat ragu untuk membunuh pria tersebut. Saat si pria akan menyerang Linsia, Hei Ho langsung membunuhnya. Melihat kesungguhan Linsia, di hari itu juga dia langsung melatih Linsia untuk dijadikan senjata pembunuh bagi kelompok gangster miliknya. Tiga tahun kemudian, terlihat seorang pria bernama Dauba, adik kandung dari gangster Goyan. Dia dikenal sangat kejam dan memiliki wilayah kekuasaan yang cukup strategis untuk bisnis judi dan peredaran narkoba miliknya. Di sana, dia sedang menyiksa polisi yang tidak mau disuap dengan uang haramnya. Ketika Dauban akan membunuh polisi tersebut, tiba-tiba Linsia datang dengan penampilan yang membuat semua pria terpesona dengan kecantikannya dan langsung masuk ke dalam markas Dauba untuk merayunya. Tanpa dia sadari, Linsia langsung menusuk perut Dauba yang membuat baku hantam pun terjadi. Dengan kecepatan dan teknik bela diri yang sempurna, Linsia membunuh Dauba dan melemparnya seperti yang dilakukannya pada kakaknya dulu. Setelah membunuh Dauba, Linsia segera pergi menemui Hei Ho untuk memberikan jari Dauba yang dibunuhnya. Hei Ho sangat bangga pada Linsia yang sudah sempurna dalam menguasai ilmu bela diri yang dia miliki. Hei Ho segera mengirim jari Dauba
pada ketua gangster Guyon yang membuatnya sangat marah sambil memaki-maki anak buah Heiho yang disandranya. Para ketua gangster teman Guyon mengatakan kalau dia harus tenang dan memikirkan bagaimana cara menghadapi gangster Heiho yang kini makin besar dan berkuasa. Dengan kesal, Guyon langsung membunuh salah seorang ketua gangster yang terlalu banyak bicara. Karena Guyon tidak akan pernah mau tunduk pada Heiho. 想想办法再说。哎呀，明天就能杀了我，就那黑火他今天能杀了我弟弟，你给我杀了你这个老东西！ Tidak lama kemudian, seorang wanita bernama Sisi datang untuk menenangkan Guyon. Sisi adalah pemilik rumah bordir yang dipercaya Guyon untuk mengelolanya. Dulunya, Sisi adalah mantan kekasih Heiho dan kini beralih bekerja untuk Guyon. Sisi memberikan ide pada Guyon agar membayar para pendemo di wilayah Heiho untuk menolak peredaran narkoba di wilayahnya dan membayar polisi untuk melancarkan aksi pendemo. Guyon terlihat senang dan setuju dengan ide Sisi. Pada siang harinya, para pendemo mendatangi kediaman gangster Heiho yang dilihat Heiho. Dia mengetahui kalau mereka para pendemo dibayar karena sebelumnya mereka juga mendemo di daerah kekuasaan gangster Guyon. Linsia segera diminta Heiho untuk menghabisi salah seorang pendemo yang mengepalai mereka. Tetapi Linsia langsung menolaknya dan berkata dia hanya ingin membunuh Guyon. Heiho langsung marah mengatakan kalau Linsia harus mengikuti perintahnya sebagai mesin pembunuh terbaik yang dia ciptakan. Pada malam harinya, anggota gangster Heiho menyerang pabrik narkoba milik Guyon dan membunuh semua anggota gangster di sana. Guyon yang asik berpesta di bar tidak tahu kalau pabrik miliknya diserang gangster Heiho. Seluruh pekerja pabrik berhasil dibuat takluk oleh anggota Heiho. Heiho mengatakan kalau sekarang dia yang mengambil alih pabrik dan dialah pemilik pabrik narkoba sekarang. Heiho membuka tas berisi uang dan mengatakan jika yang mengambil uang ini dia adalah keluarga, tapi jika tidak berarti dia adalah musuhnya. Heiho langsung menyebar semua uang dan diambil semua orang yang ditawannya, yang membuat Heiho dan anggotanya sangat senang. Linsia yang datang segera memberikan jari salah seorang pendemo yang diperintahkan Heiho untuk dibunuh. Heiho mengatakan kalau uang telah mengendalikan segalanya. Tanpa mereka sadari, seorang perempuan datang dan langsung menembak Heiho. Mereka segera melarikan Heiho ke rumah sakit. Karena insiden penembakan tersebut, anggota Heiho langsung menyerang kelompok gangster Guyon di berbagai tempat. Di kediaman Guyon, anak buahnya memberitahu kalau rumah sakit tempat Heiho dirawat masih dijaga polisi dengan ketat. Guyon tentu marah dan tidak peduli. Yang penting Heiho harus segera dihabisi. Di rumah sakit terlihat Heiho masih belum sadar pasca operasi. Linsia makin respek pada Heiho karena dia mau melindunginya dari tembakan anak buah Guyon. Linsia mengatakan kalau Heiho tidak boleh mati. Tidak lama kemudian, salah seorang perawat datang yang berniat akan menyuntik Heiho. Linsia merasa kalau ada yang janggal karena orang yang baru selesai operasi tidak boleh dilakukan tindakan apapun. Linsia langsung diserang perawat. Dengan mudah, Linsia berhasil melumpuhkannya. Wei Luan yang kembali mengetahui kalau perawat tersebut anak buah Sisi, madam rumah bordir.
Tanpa pikir panjang, Linxia langsung ke tempat rumah bordir Sisi. Di rumah bordir, Sisi mengetahui kedatangan Linxia, segera menawarkan sejumlah uang agar bisa bergabung dengannya. Karena tentu tidak lama lagi Heiho tewas karena luka yang dideritanya. Sisi juga mengatakan kalau dia bisa mendapatkan apa saja yang dibutuhkannya. Linxia tentu menolak semuanya dan memilih menyerang Sisi. Tanpa Linxia sadari, minuman yang diberikan Sisi telah diberi obat bius yang membuatnya sempoyongan. Saat Sisi akan menembak Linxia, dia langsung ditembak Heiho yang ternyata sudah sadar yang membawa anggotanya. Heiho mengatakan pada Linxia kalau dia belum boleh mati tanpa seizinnya. Mendengar perkataan Heiho, dia makin tersentuh akan ucapannya. Heiho yang kagum dengan perjuangan dan pengorbanan Linxia langsung mengatakan di depan anggotanya kalau mulai hari ini Linxia adalah kekasihnya. Keesokan harinya, Linxia dan anggotanya berkumpul untuk melakukan penyerangan besar kepada kelompok anggota gangster Guiyuan di tempatnya. Anak buah Guiyuan berhasil dilumpuhkan satu persatu anak buah Heiho. Linxia langsung masuk ke ruangan Guiyuan, mengatakan kalau dia adalah adik dari seorang polisi jujur yang telah dibunuhnya 3 tahun yang lalu, dan mengatakan mengapa membunuhnya, padahal dia tidak ada masalah dengan gangster Guiyuan. Kini Linxia akan menuntut balas atas kematian kakaknya. Heiho tertawa mengatakan kalau Linxia tidak mengetahui rahasia besar yang lebih dari itu. Karena bukan dia saja yang terlibat atas pembunuhan kakaknya, yang membuat Linxia terkejut kalau masih ada yang terlibat tanpa dia ketahui. Ketika para gangster Guiyuan datang, dia langsung mengatakan kalau sekarang dia telah pindah ke kubu gangster Heiho dan tidak lagi memihak pada Guiyuan. Heiho pun datang mengatakan kalau gangster Guiyuan akan dihapuskan dan yang ada hanya kelompok gangster Heiho. Linxia yang masih penasaran dan belum tahu siapa orang lain yang terlibat kembali menanyakan pada Guiyuan, akan tetapi dia langsung ditembak Heiho hingga tewas. Dari hancurnya kekuasaan Guiyuan, kelompok gangster yang dipimpin Heiho makin tidak ada hambatan dalam segala macam bisnis obat terlarang miliknya hingga sampai keluar daerah, yang membuat pundi-pundi kekayaan mereka makin bertambah. Setiap aparat kepolisian dari yang terendah hingga tertinggi di kota, Heiho sangat loyal memberi mereka uang yang membuat usaha gangster makin melesat cepat. Pada siang hari di pabrik, Linxia akan menemui Heiho. Dia melihat Heiho membakar dupa di depan foto perempuan yang sangat mirip dengannya. Ternyata dia adalah mantan istri Heiho yang telah tewas dibunuh anak buah Guiyuan. Bahkan Linxia mendengar dengan jelas kalau Heiho telah mengirim seorang wanita yang mirip dengan wajah istrinya untuk membunuh Guiyuan saat berbicara pada foto istrinya yang telah tewas. Ketika Wei Luan berbicara pada Heiho tentang seorang polisi yang dilepaskan anggota Guiyuan dulu, dia sangat meresahkan yang mulai mengganggu bisnis narkoba. Heiho meminta Wei Luan agar segera menghabisinya dan berpesan jangan sampai Linxia mengetahuinya. Linxia yang mendengar langsung mengikuti 2 anak buah yang diperintahkan Wei Luan untuk membunuhnya. Linxia segera membius 2 anak buah Wei Luan yang dilihat polisi target Heiho. Linxia mengatakan kalau dia sengaja masuk ke dalam kelompok gangster
dan hanya agar dapat membalas dendam pada orang yang telah membunuh kakaknya. Yang kebetulan polisi tersebut adalah sahabat baik kakak Linsia. Polisi segera membawa Linsia masuk ke dalam sebuah tempat rehabilitasi para pecandu narkoba yang sangat memprihatinkan. Linsia dipertemukan dengan salah seorang pria ketua pendemo yang menentang peredaran narkoba di wilayah kota bernama Bang. Dia mengatakan karena keegoisan dan keserakan Heiho, seluruh para remaja dan anak-anak menjadi korban. Bang meminta agar Linsia tidak lagi bekerja sama dengan Heiho. Saat Linsia dan seluruh penghuni makan bersama, tiba-tiba Linsia mual. Salah seorang ibu mengatakan mungkin Linsia sedang hamil. Di malam hari, Linsia mendatangi pabrik narkoba milik Heiho dan menyuruh seluruh anak buahnya keluar. Linsia masuk ke dalam ruangan foto istri Heiho yang telah meninggal dan meletakkan kalung istrinya yang diberikan Heiho pada Linsia. Setelah itu, Linsia langsung membakar seluruh pabrik narkoba. Pada harinya, Heiho datang dan memukul anak buahnya sebagai pelampiasan emosi kalau Linsia telah membakar pabrik narkoba miliknya dan menghilang. 3 bulan kemudian, terlihat Linsia memilih untuk hidup di tempat kediaman asrama rehabilitasi narkoba, berharap dapat membesarkan anaknya tanpa ada kekerasan. Seluruh penghuni tampak menyukai keberadaan Linsia, terutama Bang yang terlihat memiliki perasaan padanya. Tidak lama kemudian, Weiluan dan anggotanya datang bermaksud hanya lewat. Dia terkejut melihat salah seorang langganan narkobanya berada di sana. Dia mengatakan kalau ingin sembuh dan terlepas dari narkoba. Bang yang mendengar keributan di luar langsung melihat. Weiluan pun kaget melihat Bang masih hidup yang dulunya Linsia telah membunuhnya. Weiluan mengatakan kalau Linsia telah membohonginya. Ketika melihat ke dalam rumah, para anak muda yang ingin sembuh dari ketergantungan narkoba diberi oleh Weiluan obat-obatan kembali yang membuat nenek si pemuda tersebut memohon agar tidak diberikan obat terlarang lagi. Weiluan memberikan pemuda tersebut pisau dan menyuruhnya agar mengarahkan pisau pada Bang. Dengan sengaja mereka menusuk Bang yang membuat Linsia langsung keluar melihat kekejaman Weiluan dan anggotanya. Dengan marah melihat orang yang baik selalu ditindas, Linsia bertarung dengan salah seorang anggota Weiluan. Tapi perut Linsia tertendang dan mengeluarkan darah. Mendengar keributan tersebut, seluruh penghuni asrama keluar untuk menyelamatkan Linsia. Beberapa waktu kemudian, terlihat Linsia telah berada di rumah sakit yang didampingi polisi Chen. Dia mengatakan kalau anak Linsia telah meninggal pasca berkelahi dengan anggota Weiluan. Polisi Chen mengatakan kalau di asrama banyak para warga dibunuh anggota gangster Weiyo. Linsia yang terkejut segera ke sana. Terlihat seluruh ruangan telah hancur diserang anggota gangster Heiho. Polisi Chen mengungkapkan rahasia yang belum diketahui Linsia. Dulu, kakak Linsia adalah seorang inspektur polisi yang jujur dan berniat akan memberantas narkoba di seluruh negeri. Ketua gangster Gowon dan Heiho bersepakat bekerja sama untuk menghabisi kakak Linsia yang menghambat bisnis narkoba yang mereka lakukan. Mendengar keterangan polisi Chen, Linsia sadar itu sebabnya Heiho langsung menembak Guyan saat akan menyebutkan salah satu lagi rahasia besar. Polisi Chen meminta agar Linsia segera pergi dari kota ini sementara waktu
Karena 3 hari lagi pasukan polisi dari pusat akan datang bermaksud akan menangkap Heiho serta anggotanya, bahkan seluruh para pejabat yang ikut melancarkan bisnis narkoba miliknya. Keesokan harinya di pabrik narkoba milik Heiho, dia mendapat berita dari kaki tangannya di kantor polisi bahwa polisi dari pusat akan datang dan meminta agar Heiho segera pergi sementara waktu. Dia segera memerintahkan anak buahnya mengumpulkan barang-barang yang dia miliki agar segera dibawa sebelum polisi pusat datang. Heiho diminta Wei Luan agar segera pergi, tapi dia menolak dan berniat akan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Mendengar ucapan ketuanya, Wei Luan pun juga tidak mau pergi. Di bawah, polisi telah datang dan meminta agar para gangster menyerahkan diri. Karena mereka menolak dan melawan polisi, terpaksa menembak mereka termasuk Wei Luan. Di ruangan lain, Lin Xia juga belum meninggalkan kota yang ingin menyelesaikan aksi balas dendamnya yang masih tertunda. Anak buah Haiwan yang menghalangi terpaksa dilumpuhkan Lin Xia. Lin Xia yang terus masuk ke dalam dan bertemu akhirnya dengan Heiho yang sedang asik makan. Lin Xia mengatakan kalau hari ini dia akan menyelesaikan semua dendam yang masih tersisa dari kematian kakaknya. Biarpun dia harus menghadapi orang yang telah menjadikannya mesin pembunuh, bahkan pernah menjadi orang yang sangat istimewa dalam hidupnya. Dalam pertarungan mereka berdua saling mengingat kebersamaan, bahkan pernah saling mengucapkan janji setia selamanya. Pada akhirnya, Lin Xia mengambil pisau dan menusuk perutnya hingga menembus tubuh Heiho. Di sini, Heiho mengatakan kalau dia betul-betul mencintai Lin Xia, dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.